Pemirsa, berkesenian dapat menjadi salah satu cara untuk merelaksasi diri. Reporter kami Mega Laura Lubis akan mengajak Anda untuk healing sejenak dengan mencoba seni menyulam kekinian atau punch needle. Temukan keseruannya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Hai pemirsa, di tengah kesibukan kita juga butuh jeda. Nah, kalian sudah tahu belum akhir pekan ini mau menghabiskan waktu melakukan apa? Kalau belum, saya punya idenya nih, yaitu mengikuti workshop punch needle. Atau kalau anak muda zaman aktual ini menyebutnya seni menyulam kekinian. Yuk, ikuti saya. Saya telah sampai di lokasi workshop punch needle yang ada di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Di sini sudah banyak peserta yang sama antusiasnya dengan saya, mengenal seni menyulam kekinian. Teman-teman di sini kesibukannya macam-macam. Ada pegawai, mahasiswa, dan pengusaha. Meski begitu tujuan kami sama, menemukan kesenangan di tengah kesibukan duniawi. Punch needle bila dikaji dalam bahasa Indonesia adalah melubangi dengan jarum atau menyulam. Pada awal tahun ini, seni menyulam punch needle mulai digeluti Atifah Nureza atau yang biasa disapa Eza. Ia dan teman-temannya yang juga memiliki kesenangan di bidang seni membuat komunitas menyulam, tidak saja di kalangan Eza dan teman-temannya. Ide ini pun meluas menjadi kelas menyulam untuk umum. Tidak disangka seni menyulam yang lebih dikenal di Pulau Jawa ini juga diminati masyarakat di Kota Medan. Hingga kini kelas punch needle sudah masuk pertemuan keempat yang acap kali diikuti belasan penyulam. Kak, apa sih alasannya membuat workshop punch needle ini? Target pasarnya tuh siapa, Kak? Dan kenapa sih mereka mayoritas ikut dalam kegiatan ini? Kita menargetkannya untuk semua umur sih sebenarnya. Cuma sejauh ini yang sering daftar itu masih anak-anak muda saja. Gitu. Kalau saya rasa sih karena anak muda sekarang kan sibuk ya dengan pekerjaannya. Jadi mungkin mereka butuh waktu healing atau ada aktivitas yang lain selain kerjaan mereka. Dari punch needle ini biasanya efek apa sih yang dirasakan sama peserta, Kak? Pas punch needle itu sih sebenarnya seru ya. Karena kan kita kayak mewarnai sebenarnya ya, tapi dengan benang. Jadi mungkin yang ikut ini bisa merasa tenang ataupun kayak merasa healing gitu juga. Karena mengisi warna ini kan seru gitu. Oke, menurut kakak sebagai anak muda kenapa sih kak kita juga harus jeda dari kesibukan nih kak? Karena kan kalau kita sibuk itu kita kadang stres gitu. Nah, jadi untuk mengisi waktu selain untuk bekerja itu mungkin kita bisa melakukan aktivitas yang lain dengan berkreativitas supaya nggak jenuh dengan pekerjaan gitu. Di awal kelas kami dikenalkan alat-alat menyulam, semisal benang wol, jarum punch needle, bingkai, pensil, dan kain alas menyulam. Setelah mengenal alat, kami masuk ke metode pembuatan. Tapi sebelumnya, kita wajib tahu dulu nih ingin menyulam motif apa. Nantinya hasil sulaman yang telah jadi dapat digunakan sebagai pelindung gawai, taplak meja, keset, hiasan tas, dan banyak lagi. Nah pemirsa, setelah pemikiran panjang akhirnya saya tahu akan membuat karakter apa. Saya akan membuat karakter bunga, jadi ikuti terus proses pembuatannya ya. Kak, berarti abis ini langsung digambar ya? Sebagai langkah awal membuat punch needle, kami memilih dulu nih warna benang yang akan dipakai. Dilanjutkan dengan membuat sketsa untuk disulam. Sketsa yang telah jadi dapat disulam sesuka hati dengan benang. Pada bagian ini dibutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam. Disinilah kami bebas menuangkan jiwa seni yang ada pada punch needle. Di tengah-tengah asyiknya menyulam, saya juga kenalan dengan Jocelyn, mahasiswa kedokteran yang telah 3 kali mengikuti workshop ini.
Ia menganggap seni punch needle menjadi metode yang efektif baginya, menghilangkan penat dari tugas-tugas di kampus. Selama weekdays gitu sibuk ya kan Kak, ini itu dari pagi sampai sore. Jadi rasanya kalau weekend itu mau cari yang bisa ngilangin stres. Jadi ini kayak nyucuk-nyucuk bisa ngilangin stres gitu juga sih Kak. Karena seru sih waktu pertama kali ikut itu kan rasanya kayak desainnya masih belum puas. Jadi kayak pengen ikut lagi, pengen coba lagi. Karena kayak makin lama makin bagus aja ngerasa desainnya. Yang pertama kali itu pernah buat phone case ya kan, terus yang kedua kali itu buat untuk tote bag Kak, bisa ditempel di tote bag, jadi kayak lucu-lucu gitu, bisa ditaruh di mana-mana aja. Ya pemirsa, setelah melewati mungkin 1 jaman selesai juga ini bunga kuning kita, sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, lihat kreasi punch needle motif bunga saya, sudah jadi nih. Saatnya saya lem sisi belakangnya untuk ditempelkan ke kain hitam sebagai alas. Oh iya, kita wajib hati-hati ya menggunakan lem yang satu ini, jangan sampai panasnya mengenai tangan. Dengan mengikuti kelas punch needle ini, saya dan teman-teman lain di sini semakin kreatif dan suasana hati menjadi lebih baik. Nah pemirsa, sudah lihat kan bagus-bagus sekali karya kami, tidak sulit kok membuatnya, hanya dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Rehat sejenak dari kesibukan itu penting pemirsa, bagai menambah amunisi untuk melanjutkan langkah. Bang, yuk kita foto-foto lagi ya teman-teman. Ayo. 1, 2, 3. Lagi 3 ya. 1, 2. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.